Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Siapa yang tidak hadir hari ini? Masuk semua ya? Berarti masuk semua, tidak ada yang tidak hadir. Siapa? Kemana dia? Oke ya. Sebelum belajar, mari kita bernyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak harap kalian berdiri semua. Duduk kembali anak-anak. Jadi anak-anak, sebelum berangkat ke sekolah, kita harus apa anak-anak? Harus sarapan dulu, ya kan? Minimal makan kue atau minum kan, biar stamina kuat, agar tetap terjaga, supaya tidak terhindar dari, supaya tidak terkena penyakit. Minimal mah, ya kan, bisa mengakibatkan pusing. Jadi semangat untuk belajar itu jadi buku kurang kalau kita tidak semangat dalam belajar. Jadi harus sarapan dulu sebelum berangkat ke sekolah. Jadi anak, mungkin kalian sudah tahu pelajaran kita hari ini. Ada yang tahu? Perpindahan panas. No. Jadi perpindahan panas kalau itu anak-anak artinya perpindahan suatu suhu dari suhu yang tadinya biasa-biasa saja berubah menjadi ada yang panas, ada yang berpindah secara konveksi, ada yang berpindah secara konduksi, ada yang berpindah secara radiasi. Jadi anak-anak, pernahkah kalian merebus air? Atau pernah lihat bapak atau mama merebus air? Pernah lihat? Pernah, pasti semuanya pernah kan? Apa yang terjadi anak-anak ketika air itu direbus? Yang tadi airnya dingin, biasa-biasa saja airnya tadi bisa apa? Bisa panas dan mendidih. Jadi air tersebut termasuk perpindahan kalor secara konveksi. Panas kalor merupakan suatu energi yang berpindah karena adanya perbedaan suhu. Seperti air yang akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah.
Eh, panas kalor juga bisa berpindah anak-anak dari benda yang bersuhu tinggi ke yang bersuhu rendah. Ketika air panas dicampur dengan air dingin, maka keduanya akan menjadi air hangat. Hal ini terjadi karena apa anak-anak? Ada yang tahu nggak? Ya, perpindahan kalor air panas menuju air dingin hingga menjadi suhu yang seimbang, yaitu menjadi air hangat. Panas dapat berpindah melalui 3 cara anak-anak. Panas dapat berpindah melalui 3 cara. Yang pertama apa sih anak-anak? Konduksi. Yang kedua konveksi. Yang ketiga radiasi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara seperti zat benda padat. Contoh konduksi, ada yang tahu nggak? Nah, contohnya panci yang terbuat dari logam. Jika diletakkan di atas kompor, dia akan menjadi apa anak-anak? Menjadi panas. Nah, berikutnya yang tentang konveksi. Konveksi itu jika di panas di bagian zat perantaranya, dia akan berpindah melalui perpindahan bagian zat perantaranya, yaitu misalnya dipanaskan air yang mendidih tadi. Ya. Sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat. Peristiwa radiasi tersebut terjadi akibat apa? Contohnya nih, perpindahan radiasi. Kalian pasti tahu. Contohnya perpindahan radiasi itu sinar matahari. Kalau kita jemur pakaian, ya kan, beberapa jam kemudian pakaian basah tadi bisa jadi kering. Itulah contoh perpindahan radiasi yang bisa menghangatkan udara yang ada di bumi ini, ya kan? Jadi anak-anak, tujuan pelajaran kita hari ini adalah yaitu tentang perpindahan panas pada kalor atau perpindahan panas pada tempatnya. Nampak tak? Di belakang nampak tak? Malvin nampak tak Malvin? Apa bacanya Malvin? Hah? Panas dan perpindahan. Jensen mana Jensen? Pak Jensen lihat tak? Apa tulisannya Jensen? Bagus, pintar. Randy, lihat tak? Apa bacanya? Panas dan perpindahan. Panas dan perpindahan. Jadi panas dan perpindahan itu anak-anak itu terbagi, ada paragraf. Jadi kita kaitkan dulu nih anak ke pelajaran bahasa Indonesia. Dia berkaitan nih anak. Dari paragraf di buku kalian itu, kalian baca ya. Jadi kata kuncinya itu di buku itu ada kalor, mendidih, dan suhu dingin. Lihat bukunya, mudah lihat ke semua bukunya. Hal-hal penting itu seperti apa? Saat memasak,
memasak air, terjadi perpindahan panas dari api yang tadi panas menuju panci, kemudian diteruskan ke air. Terus di paragraf keduanya, lihat semua, udah dibuka bukunya. Di paragraf kedua itu kata kuncinya itu suhu tinggi, suhu rendah, dan suhu seimbang. Hal-hal penting di situ, panas merupakan suatu bentuk energi yang berpindah karena adanya perbedaan suhu dari suhu tinggi ke suhu rendah. Yang ketiga, coba Winner baca Winner. Yang ketiga, yang keras suaranya Bapak mau dengar. Ah. Yang paragraf ketiga, apa tuh? Paragraf ketiga bacanya, yang kata kuncinya tuh. Konduksi, konveksi, dan radiasi. Hal-hal penting di situ kalian bisa lihat buku kalian. Panas dapat berpindah melalui tiga cara, yaitu radiasi. Nah, jadi perpindahan panas itu terdiri dari tiga: konduksi, konveksi, dan radiasi. Jadi di situ dilihat di depan dulu, kelihatan semuanya, kelihatan ya. Cara menghambat perpindahan kalor. Jadi ada di situ konduksi menggunakan benda-benda bersifat isolator seperti karet, plastik. Nah, cara mempercepat perpindahan kalor menggunakan benda-benda bersifat konduktor seperti aluminium dan besi. Terus yang nomor 2, perpindahan secara apa, anak-anak? Konveksi. Jadi cara pembuatan konveksi itu, cara menghambat perpindahan kalor ada menjauhi atau memperbesar sumber panas, seperti menambah jumlah kayu bakar api yang semakin besar. Dari sini anak-anak yang berkaitan dengan menjelaskan informasi yang berkaitan penting dari teks eksplanasi ini, yang berkaitan dengan konduksi, konveksi, dan radiasi. Ada yang ingin ditanyakan? Siapa yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya, anak-anak? Malvin? Kalian kelihatan anak-anak? Perhatikan ya anak-anak di depan ya.
Perhatikan ya ke depannya. Jadi anak-anak, perpindahan panas itu ada bermacam-macam cara perpindahannya. Jadi ada yang konduksi, konveksi, dan radiasi. Siapa yang ingin maju ke depan? Coba Aldi. Contohnya ini ya. Contohnya yang Bapak pegang nih. Ini gelas. Air panas. Tapi nggak terlalu panas sih. Karena ngambil di rice cooker tadi itu. Nggak berdasarkan dari masak tadi. Air panas. Jadi kalau gelas sendoknya dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air panas tadi ini, sendoknya akan terasa apa Nana? Benar lah. Siapa yang ingin coba? Hah? Coba Aura. Nah, angkat sendok. Panas enggak? Panas dan bukan sejuk ya? Aura sejuk apa panas tadi? Panas. Siapa lagi yang ingin nyoba? Malvin. Coba angkat sendoknya. Pegang sendoknya. Panas atau dingin sendoknya? Panas. Ya, jadi jelas ya anak-anak. Perpindahan air yang tadi panas ketika dimasukkan sendok di dalam air yang panas, maka sendok akan menjadi panas. Itu artinya perpindahan panas secara konduksi. Ya anak-anak ya. Peristiwa konduksi banyak kita jumpai anak-anak. Perpindahannya ketika mama masak di dapur, yang tadinya beras yang menanak pakai rice cooker masaknya, ya kan, yang tadi belum masak, ketika di beberapa jam nasinya akan masak. Jadi banyak untuk peristiwa perpindahan kalor di sekitar kita, ada yang secara konduksi, radiasi, dan konveksi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Hah? Kenapa Anda mau bertanya? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ayo. Malvin, Aura, Cynthia. Berapa? Tangannya? Enggak panas-panas benar tadi. Enggak terlalu panas.
Ah, ah. Ada yang bertanya, siapa namanya tadi? Justin Chin. Justin Chin bertanya nih anak-anak, kenapa tangan jika digosok-gosokkan menjadi panas? Siapa yang bisa menjawabnya? Hah? Malvin. Karena ada gesekan dari kedua benda. Apa itu bendanya? Itu ya. Jadi ada benda yang digesek dan itu bisa menjadi apa tadi itu? Terus perpindahan secara apa itu berpindahnya? Kalau tangan digesek kan? Ah? Secara konduksi. Kalau Marseille secara apa? Secara aura. Aura apa nih? Itu aura. Jadi perpindahan itu ada perpindahan panas itu ada tiga, secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Tadi Justin Chin bertanya, kalau panas digosok-gosok, ya, ngapain menjadi panas? Ya, tak? Karena ada perpindahan kalor kata airin. Ya, kata airin ada perpindahan kalor. Iya. Apa itu? Secara apa itu perpindahan itu? Secara radiasi kah? Secara konveksi kah? Coba ini aja. Ya, perantara. Berarti itu masuk dikategorikan apa? Konveksi kan? Jadi perpindahan tadi itu kata si Justin, perpindahannya bisa secara konveksi, konduksi, dan radiasi. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya lagi? Aldi? Nah, sekarang kita ngerjakan tugas LKPD, lembaga kerja peserta didik. Tadi kan sudah dijelaskan kan? Berarti ada yang ngerti. Kalau ngerti kerjakan. Jadi anak-anak, kalau Bapak kelompokkan di sini ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ngerti? Ngerti anak-anak? Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Boleh, sama boleh, tidak sama pun boleh.
isi contoh nih. Itu nah, iya. Betul lah doang nih. Nah, Bangga 1, 2, dan 3 kan Pak? nah, gitu ini judulnya. Apa kecil betul? Apa kecil? Kuncinya nggak? Kata kuncinya apa? Nggak tahu. Wak. Ah, baca di sini. Jawabannya di sini. Tempat rumah itu. Pindahlah duduk ada ke depan di sini ya, ada kawan dia sambut maju bawa hasil anunya kerjaannya yang sudah yang belum selesaikan ya. Boleh lah. Paragraf kedua, siapa yang baca? Tinggi tingkat dan kebutuhan. Ya. Paragraf ketiga. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 1. Yang rapi dengarkan, nggak ada yang ngomong, nggak ada yang ribut. Sidya, bacakan hasil kelompoknya. Apa dulu bacaan di atas? Permintaan panas kalau Paragrafnya? dingin, suhu dingin. Paragraf kedua? Suhu dingin, suhu rendah, suhu seimbang, panas kalor. Kondisi konveksi dan suhu didih 100 dari air panas menuju air dingin hingga mencapai suhu seimbang, yaitu air menjadi hangat. Nomor 3, konduksi, konveksi, dan radiasi. Kesimpulannya adalah kita dapat mengetahui berbagai macam cara perpindahan panas kalor. Terus di belakangnya ada? Apa tuh di belakangnya? Yang lain di belakang dengarkan ya. Karena adanya perpindahan panas kalor dengan cara konduksi. Karena nasi menjadi masak sebab adanya perpindahan panas kalor dengan cara konduksi. Konduksi adalah peristiwa perpindahan kalor atau panas melalui cara tanpa disertai perpindahan cara tersebut pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi. Yang berbeda hanya energi kalornya saja. Perpindahan kalor dengan cara konduksi umumnya terjadi pada benda pada berbahan logam. Tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, boleh duduk, silakan. Nah, dari pelajaran hari ini, apa yang dapat kalian simpulkan tentang pelajaran perpindahan panas pada tempatnya atau perbedaan pada kalor? Ada yang ingin tanyakan?
Jadi anak-anak, perpindahan kalor dapat melalui apa anak-anak? Dapat melalui cara konveksi, di mana perpindahannya kalau juga disertai perpindahan zat perantaranya, ya. Contohnya perpindahan kalor secara konveksi yaitu terjadinya apa? Contoh nih, contohnya terjadi perpindahan angin darat, angin laut, dan perpindahannya. Terus kalau secara konduksi itu adalah perpindahan dari panas yang tadinya dingin, ya kan, bisa menjadi panas. Contohnya tadi itu yang Bapak kita praktikkan. Gelas tadi, gelas putih berisi air panas, masukkan sendok, maka sendok akan menjadi panas. Terus di perpindahan secara apa tadi kan ada 3 tuh, konveksi, konveksi, dan radiasi. Yang radiasi ada yang bisa menjawabnya? Apa? Perpindahan radiasi itu seperti apa anak-anak? Seperti sinar matahari, ya kan? Itu perpindahan radiasi. Misalnya kita menjemur pakaian, ya kan? Pakaian yang tadi basah dijemur beberapa jam, lama kelamaan dia akan kering. Jadi itulah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Nah, jadi pesan Pak Guru, tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan sebelum berangkat sekolah, jangan lupa makan, jangan lupa sarapan juga sebelum berangkat. Nah, anak-anak, cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih anak-anak. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih.